Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fairusawa Inindira. I'm from the English Education Study Program, 5th semester at Latansa Masiro University. In this video, I would like to present a lesson of our 12th meeting in the course Introduction to TESOL Methodology, which discuss transformative learning theory. Jadi pada pertemuan ke-12 pada mata kuliah Introduction to TESOL Methodology, materi ini membahas tentang transformative learning theory. Jadi apa sih transformative learning theory itu? Jadi transformative learning theory ini menekankan perubahan cara berpikir dan perspektif peserta didik dalam belajar mereka, begitu. Nah, di sini ada teori menurut MC Gonickel 2005. Jadi pembelajaran transformatif itu memungkinkan mahasiswa membuka cara pandang baru terhadap pengetahuan, memahami bagaimana pola pikir mereka itu terbentuk gitu, serta mengaitkan pembelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan begitu. Nah, teori dari ini itu menekankan bahwa perubahan cara berpikir itu dapat terjadi ketika seseorang itu harapan seseorang itu berbenturan dengan realitas kehidupan nyata begitu. Jadi proses pembelajaran dan pengalaman hidup itu berperan penting dalam membentuk cara pandang baru yang lebih luas dan mendalam bagi orang tersebut gitu. Jadi MC Gonickel ini membagi proses pembelajaran transformatif ke dalam 3 tahap, yaitu activate, identify, reflect, engage, and apply gitu. Jadi di tahap activate ini bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan pengalaman mahasiswa gitu. Sedangkan tahap identify membantu mahasiswa mengenali pemikiran awal atau asumsi mereka terhadap suatu topik tersebut begitu. Nah, yang ketiga ada tahap reflect. Jadi tahap reflect ini mendorong mahasiswa untuk merefleksikan asal-usul pemikiran tersebut serta dampaknya terhadap pemahaman mereka sendiri gitu. Yang selanjutnya di tahap engage melibatkan diskusi dan pertukaran ide antara mahasiswa dan dosen gitu. Dan tahap terakhir ada apply, yaitu menuntun mahasiswa untuk menerapkan perspektif baru yang telah mereka yang telah mereka peroleh gitu. Nah, dalam penerapannya di kelas, pembelajaran transformatif itu dapat didukung melalui berbagai strategi seperti pretest atau survei begitu. Pemberian pertanyaan menantang, jurnal refleksi, diskusi kelompok, proyek kolaboratif, role play, serta debat begitu. Strategi-strategi ini bertujuan untuk melatih berpikir kritis dan membuka sudut pandang baru bagi mahasiswa begitu. Nah, implikasi dari pembelajaran dari teori ini itu adalah di sini dosen harus mampu menyeimbangkan antara tantangan dan dukungan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terbuka, terus serta membangun kepercayaan dengan mahasiswa gitu. Nah, guru atau dosen ini juga berperan sebagai agen perubahan yang membantu mahasiswa melihat berbagai perspektif dan strategi belajar. Jadi, sebagai kesimpulan, transformative learning theory ini membantu peserta didik atau siswa atau mahasiswa menjadi lebih sadar terhadap proses belajar mereka sendiri gitu. Nah, di sini juga bisa dapat mendorong kemandirian siswa serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa atau mahasiswa ini gitu. Teori ini juga sangat relate atau relevan diterapkan dalam pembelajaran yang menghargai perbedaan gaya belajar dan pengalaman setiap mahasiswa atau siswa tersebut begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.